menyingkat waktu ya. Saya izin share, menceritakan apa yang saya temui, kenapa sih kita harus jual Pruk 6 alasan menjual Pruk Critical Amanah. Teman-teman, kalau kita datang ya ke klien, itu sebetulnya 3 kalimat yang ditunggu klien nih, kalau calon klien, kalau berhubungan dengan Pruk Critical Amanah, menurut saya, izin, ini sharing saya ya teman-teman, jadi boleh tidak sependapat atau boleh menambahkan, tapi kalau menurut saya sih, ada 3 kalimat yang ditunggu oleh calon klien. Pertama, kenapa sih saya butuh Pruk Critical Amanah? Apa sih gunanya produk ini, gitu kan? Yang kedua, nah, ketika mereka sudah merasa, oh gitu ya Pruk PCA ini, oh butuh ya. Nah, kita harus membuat mereka merasa urgent untuk langsung daftar, untuk langsung submit produk ini, gitu kan, untuk langsung beli dan memiliki produk ini. Jadi setelah mereka butuh, kita harus bisa timbulkan urgensitas. Yang ketiganya, yang ini ya, berapa sih THRT preminya, kontribusinya, berapa sih harga yang saya harus bayar untuk mendapatkan produk ini. Nah, pertama teman-teman, ketika misalnya kita datang ke calon klien ya, kita harus menimbulkan kebutuhan. Banyak calon klien di luar sana yang merasa kalau nanti, kayaknya kan saya punya asuransi kesehatan, kedua asuransi sakit kritis, dan ketiga adalah asuransi jiwa. Nah, banyak calon klien atau klien di luar sana yang merasa kalau punya Black Card tuh kayaknya sudah aman, nyaman, damai, sentosa. Setuju apa setuju banget nih? Boleh di chat ya, supaya saya nggak ngerasa ngomong sendiri. Kalau setuju boleh bilang 1 di chatnya teman-teman. Jadi kayaknya kalau udah punya Black Card tuh, oh oke banget lah, THRT atau bapak ibu nggak perlu, pokoknya kan saya masuk rumah sakit sudah dibayarin gitu kan. Nah, kita karena banyak calon klien kita di luar sana yang merasa kayaknya aman aja, kadang-kadang ya kita skip asuransi kesehatannya, kita langsung loncat ke asuransi jiwa. Nah, itu pun yang kadang-kadang saya lakukan gitu. Jadi gimana sih rasanya supaya calon klien atau klien kita bilang, saya kayaknya butuh nih asuransi sakit kritis. Dari itu makanya kita harus menimbulkan yang namanya kebutuhan. Nah, ketika kita dari data dan fakta, apa aja sih data faktanya? Ini banyak banget ya. Tinggal tanya sama Om Google, teman-teman bisa cari. Ini ada sebagian kecil data tentang fakta sakit kritis. Yang pertama, teman-teman bisa lihat penyakit jantung koroner ternyata menduduki peringkat kedua tertinggi yang menyebabkan kematian. Dan ini kalau teman-teman boleh lihat di bawahnya, ini dari Survey Sample Registration System World Health Organization data dari WHO loh, ini bukan data abal-abal. 31% dari 6,5 juta orang di dunia ternyata meninggal karena penyakit kardiovaskular atau jantung. 9 dari 10 orang meninggal karena kondisi kritis. Berarti kalau 9 meninggal karena kondisi kritis, hanya ada 1 orang yang meninggalnya ya entah itu karena tua. Setiap tahunnya ada lebih dari 36 juta orang meninggal karena kondisi kritis. 70% pasien kanker payudara baru berobat saat stadium lanjutan. Jadi biasanya kalau kanker payudara ini termasuk kemarin tahun lalu ya, saya menangani nasabah saya, klien saya baru berusia 15 tahun kena kanker nasofaring di stadium 3B. Saya temenin ibunya itu ke MRCCC dan beliau masuk karena suaminya lagi di luar negeri, karena beliau juga nasabah prime saya dan teman sahabat saya waktu SMA, jadi saya temenin beliau ke MRCC. Saya mendengar beliau berteriak dan menangis di ruangan karena pas beliau keluar, dia langsung meluk saya dan bilang, anaknya itu dia dimarahin sama dokternya, ibu kok baru bawa anaknya ke sini sekarang, ini mau stadium 4 loh Bu. Nah jadi rata-rata orang tuh baru mereka kena kanker itu di stadium-stadium lanjut. Nah ini para perokok, mudah-mudahan bapak-bapak di sini nggak ada yang merokok ya. Merokok penyebab nomor 1 penyakit kanker paru-paru. Jumlah penderita kanker meningkat 100 pasien per 100.000 penduduk per setiap tahunnya. Dan 70% penderita hipertensi berpeluang lebih besar terserang stroke. Sekarang banyak banget teman-teman yang orang kena hipertensi ya. Nah,
85% dari pasien kanker dan keluarga bangkrut. Ini merupakan studi awal dari fase 2 ASEAN Cost in Oncology. Ini yang tadi ya, 90% orang Indonesia didahului menderita sakit kritis sebelum meninggal dan rata-rata kena stroke, kanker, dan serangan jantung. Kalau misalnya 85% pasien kanker bangkrut, sudah siapkah keluarga kita jika tanpa asuransi? Dan tahukah Anda, penyakit jantung adalah pembunuh nomor 1 di Indonesia. Setiap menit ada 2 orang meninggal akibat stroke di Asia Tenggara, dan setiap menit ada 24 penderita kanker baru di seluruh dunia. Dan saya juga, teman-teman mungkin pernah lihat ya, pernah baca nggak, ada artikel di RSCM itu banyak anak-anak yang cuci darah, anak-anak loh, karena pola hidup sekarang minum kemasan, gula, segala macam. Jadi waspada, kasus diabetes dan gagal ginjal pada anak naik hingga 70%. Demi pengobatan anak, Denanda ungkap jual rumah hingga tanah. Nah, ini yang teman-teman yang harus teman-teman buka faktanya, dan banyak fakta di sana. Jadi boleh teman-teman nanti ambil dari sini, atau misalnya boleh teman-teman cari lagi